Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang membahas tentang keterampilan observasi. Observasi ialah metode atau cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Pengamatan atau observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang pengisiannya berdasarkan atas pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku individu atau kelompok. Suatu keterampilan observasi yang menghasilkan komunikasi efektif dengan menggunakan kepekaan yang dimilikinya melalui observasi terhadap klien, baik secara verbal maupun nonverbal. Bidan perlu mengamati tingkah laku verbal dan nonverbal untuk mengidentifikasi pesan-pesan yang tidak sinkron atau tidak sejalan dan campur aduk. Seorang bidan yang tajam pengamatannya akan mengetahui bahwa ada beberapa konflik atau ketidaksesuaian antara tingkah laku verbal dan nonverbal, antara apa yang diucapkan dan dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu tingkah laku verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tertulis. Nah, Barker bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu penanaman atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang yang menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Selanjutnya, fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Inilah yang disebut fungsi transmisi dan bahasa. Komunikasi verbal menyangkut beberapa aspek, yaitu pertama, vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh kata menjadi penting dalam berkomunikasi verbal ini. Pergaulan, wawasan, dan membaca sangat membantu seseorang dalam memperbanyak vocabulary tersebut. Kedua, racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik. Kecepatan dalam berkomunikasi yang baik adalah tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Kesempurnaan organ bicara, terutama mulut dan gigi geligi, merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi kecepatan seseorang dalam berbicara. 3. Intonasi suara. Indikasi akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. 4. Humor. Komunikasi yang datar dan kurang berdaya humor menimbulkan kesan kaku pada seseorang saat berkomunikasi. Komunikasi yang diselingi humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. 5. Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Pembicaraan yang bertele-tele dan tidak langsung ke pokok permasalahan sering menimbulkan perasaan jenuh dan kadang tidak menarik. 6. Yaitu timing atau waktu yang tepat. Waktu dan kondisi atau hal yang kritis perlu diperhatikan karena komunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Ada pula bentuk komunikasi nonverbal, yaitu bahasa tubuh, meliputi ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, suara, gerak isyarat. Ada pula tanda. Tanda dalam komunikasi nonverbal menggantikan kata-kata, misalnya bendera, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Selanjutnya, tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan secara khusus tidak menggantikan kata-kata, tetapi mengandung makna, misalnya menggebrak meja, menutup pintu keras-keras, dan lain-lain. Selanjutnya, objek. Objek juga secara khusus tidak mengganti kata, tetapi mempunyai makna, misalnya pakaian, aksesoris dandan, dan lain-lain. Terakhir yaitu warna. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, keyakinan agama, politik, dan lain-lain.
D. Keterampilan membina hubungan baik. Ada 3 cara membantu klien merasa aman setelah membuka informasi pribadinya. Yakini, pertama, mengakhiri pembicaraan secara halus. Kedua, memperhatikan kelangsungan hubungan di masa mendatang. 3. Menunjuk konselor yang lebih kompeten. Sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan. Soler merupakan akronim dari menghadap ke klien dan senyum atau mengganggu ke klien. Ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Tubuh condong ke klien. Kontak mata atau tatap mata secara budaya setempat. Santai dan sikap bersahabat. Terima kasih.